Tes. Selamat malam, karena saya buatnya malam. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wadidongtian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ijawiyah dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan. Ini adalah video dari presentasi saya untuk tugas konsep teknologi dari dosen Pak Zulfadli Eskom MSc. Oke, langsung kita mulai. Jelaskan definisi komputer menurut saya dan para ahli. Sebelum menurut saya, para ahli dulu. Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengelola data secara cermat. Menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia, seperti film, musik, televisi, faksimiles, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Yang kedua, menurut pendapat American Standard Institute. Menurut American Standard Institute, komputer adalah suatu proses data atau data prosesor yang dapat melakukan perhitungan yang lebih besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan dari manusia untuk mengoperasikannya selama pemrosesan. Yang ketiga, menurut Oxford English Dictionary atau OED 2, komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Menurut Wimatraka dan kawan-kawan, komputer adalah suatu sistem perangkat elektronik yang memiliki tujuan untuk melakukan proses pengolahan data yang kemudian dapat menghasilkan suatu informasi yang berguna. Dan menurut saya pribadi, komputer merupakan alat pengolah yang bisa kita sesuaikan dengan apa mau kita, asal kita bisa dan memahami cara berinteraksi dengannya. Saya bilang begini karena komputer itu zaman sekarang ini tidak sekedar bisa mengolah hitung-hitungan kayak dulu. Sekarang komputer sudah banyak bisa melakukan apa saja, seperti pembuatan di pabrik-pabrik kayak HP, industri lain, makanan itu menggunakan komputer tuh. Robot-robot yang membuatnya tuh, mesin-mesinnya itu dari komputer semua, dari pembuatannya. Makanya saya bilang komputer itu merupakan alat pengolah yang bisa kita sesuaikan dengan apa mau kita. Memang semuanya bisa kita lakukan dengan komputer untuk sekarang ini. Cuman teknologi tidak langsung ada, semuanya secara bertahap. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman juga. Yang kedua, 3 elemen pada sistem komputer. Elemen yang pertama dulu hardware. Kalau nggak ada hardware, nggak akan ada software. Dan brandware itu yang dimana brandware itu adalah manusia tidak bisa menggunakannya. Jadi yang pertama dulu adalah hardware. Hardware adalah perangkat atau alat yang di komputer tersebut, seperti monitor, keyboard, mouse, dan printer. Kalau tidak ada mereka, tidak ada alat-alatnya, maka tidak bisa kita install software dan juga operating system. Tapi lebih dahulu operating system daripada software, karena kalau tidak ada OS, tidak akan bisa software dijalankan. Lalu brandware. Brandware ini adalah yang menggunakan keduanya, yang mengoperasikan keduanya ini. Kalau tidak ada brandware, terus yang hardware sama software ini mau diapain? Gitu.
Yang ketiga, jelaskan klasifikasi generasi teknologi komputer dari generasi yang pertama sampai sekarang. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan listrik yang sangat besar. Komputer yang dulu dia sangat besar, beratnya pun sampai bertonton. Yang dimana semakin bertambah generasi semakin mengecil. Seperti yang di foto, generasi pertama besar sekali seperti database Google untuk saat ini bentuknya, database di kantor pusat Google. Komputer kedua, generasi kedua, tabung vakum menjadi komponen dasar komputasi. Komputer generasi pertama telah terganti dengan transistor. Penggantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini mulai digunakan di beberapa universitas, perusahaan hingga pemerintahan. Jadi semakin kecil komputer, semakin efektif dan juga semakin irit daya. Pengoperasiannya pun lebih bagus dan lebih portabel. Komputer generasi ketiga yang pada tahun 1964 sampai 1970. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau IC, singkat IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah hingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat, dari segi ukuran, daya listrik yang diperlukan, hingga biaya pembuatan. Ini seperti komputer Apple dulu, ada di iklannya. Seperti ini bentuknya. Komputer generasi keempat. Yang komputer generasi keempatnya adalah komputer umum yang digunakan yang biasanya masih mungkin ada di warnet. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor, seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Scale Integration atau LSI mampu membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1990, Very Large Scale Integration atau VLSI muncul dan mampu membuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya hadir Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Pemasangan semakin banyak komponen pada media sebesar setengah keping hologram itu membuat biaya operasi lebih terjangkau. Jadi komputer semakin lama semakin kecil. Tapi walaupun kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Yang dimana kecil tersebut tuh sangat banyak komponen chip, jutaan. Perusahaan Intel masih dalam komputer generasi keempat. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan IC. Perusahaan ini mampu menciptakan Intel 4004 yang menjadi asal mula perkembangan komputer, dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Jadi seperti laptop, semua komponen seperti memori, prosesor, VGA, dan komponen yang penting yang seharusnya di komputer itu terpisah, digabungkan ke dalam sebuah chip yang sangat kecil, yang biasa diaplikasikan ke dalam laptop, kecuali RAM.
RAM random access memory itu terpisah. Kalau VGA dan prosesor sudah masuk dalam chip. Kalau di komputer yang besar tidak portable, bukan laptop, VGA dan prosesor itu terpisah. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakan MOS GU atau GUI dan komputer jinjing yang kita kenal dengan sebutan laptop. Nah, laptop inilah yang biasa menggunakan chip. Komputer generasi kelima yang sekarang dipakai dan untuk masa depannya. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space of Odyssey. Dalam buku ini HAL 9000 mendapatkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Dengan kecerdasan ini, HAL 9000 akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia menggunakan masukan visual dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Kalau menurut saya, komputer generasi kelima ini seperti robot atau yang biasa-biasa di pabrik-pabrik industri. Meski dalam proses pembuatan, kini beberapa komputer telah dapat meninggalkan salah satu fungsi tersebut seperti mampu menerima instruksi secara lisan yang kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Nah, semakin lama komputer penggunanya semakin mudah. Terkadang kita tidak perlu lagi untuk bergerak untuk melakukannya, cukup dengan menyebutkan saja. Bisa sambil tidur kadang-kadang. Seiring perkembangan zaman, mungkin nanti ke depannya kita tak perlu lagi untuk main-main HP atau buka laptop. Cukup dengan pemikiran otak mungkin sudah teraplikasi sebuah sesuatu yang kita inginkan. Banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima seperti HAL 9000 dapat terrealisasi. Kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-human. Kemajuan lainnya adalah teknologi seperti superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa adanya hambatan. Kemajuan ini akan dapat mempercepat informasi. Klasifikasi komputer berdasarkan tujuan pembuatannya. Komputer untuk kebutuhan umum. Komputer jenis ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dapat digunakan untuk menyelesaikan program yang macam-macam dan jenis permasalahan yang berbeda seperti untuk mengolah data, grafis, dan permainan. Jenis komputer untuk ini adalah komputer digital PC yang biasa kita pakai di rumah, kantor, atau sekolah. Dan juga dijual-jual di toko-toko. Komputer umum untuk kegiatan-kegiatan umum. Komputer untuk perusahaan khusus. Seperti NASA superkomputer itu termasuk komputer khusus tuh. Speknya nggak tanggung-tanggung mainnya. Jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa satu masalah saja. Komputer jenis ini dapat berupa komputer analog maupun digital. Komputer jenis ini banyak dikembangkan untuk pengendalian otomatis pada proses industri, tujuan militer atau navigasi di kapal selam dan pesawat, untuk bidang-bidang diagnosis di kedokteran dan sebagainya. Jadi untuk kebutuhan khusus ini komputer spesialis ya untuk bidang tertentu saja, bukan untuk semua bidang atau bidang-bidang umum seperti NASA untuk satelit yang di komputer-komputer di area 51 Amerika Serikat tuh untuk yang di pabrik-pabrik industri yang biasanya tidak digunakan untuk main game atau yang lain-lain umumnya itu namanya seperti komputer untuk kebutuhan khusus. Nah, sekian dari saya, Muhammad Idaulia, jurusan TLKJ Fakultas Teknologi Industri.
Universitas Munita. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.